Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pembawa acara, juga yang kami hormati Bapak Ustadz Ayi Zainal Arifin, juga adik kami itu Bapak Ustadz Haji Abdullah. Yang terhormat juga kepada Bapak Ustadz Junaid dan Bapak Daman. Yang terhormat kepada bapak-bapak, saudara-saudara dan jamaah sholat subuh yang kami muliakan. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini senantiasa masih memberikan bermacam-macam nikmat kepada sekalian, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, dan yang tiada tariga itu nikmat panjang umur. Sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal baik yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga sekalian pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, terutama kepada Bapak Ustadz Ayi Zainal, juga Bapak Haji, saya mohon maaf kalau saya duduk di depan, bapak-bapak ada di belakang, di depan saya. Nah, saya ini maaf cuma untuk memenuhi jadwal yang katanya Bapak pemandu setiap minggu pagi akan kajian. Nah, saya cuma sekedar menutupi ya. Namun kalau ilmu yang saya dapati, saya merasa masih jauh banget Pak ya. Kalau dalam penyampaian saya nanti ada kekurangan, saya mohon ada kritikannya ya, untuk memperbaikinya untuk diri sendiri. Karena dalam kesempatan ini pun saya juga masih dalam keadaan belajar ya. Dan untuk menyampaikan masalah-masalah yang ini kayaknya perlu kita ingatkan kembali, terutama untuk diri saya, yang mana dalam penyampaian ini cuma hanya untuk mengingatkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari, yaitu di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kenapa saya selalu mengisi yang seperti ini saya mengingatkan kalau cuma kita dengan isi, maaf ya, kalau kita dengan ceramah atau biasa-biasa itu kita nanti cuma sampai ke paham apa yang diceramahkan. Insya Allah dengan ada pelajaran mudah-mudahan bisa kita mengamalkan. Dalam kesempatan ini saya mengambil dari kitab fikih karangan Sulaiman Rasyid. Ini yang pernah saya pelajari waktu saya masih duduk di sekolah. Kayaknya sampai sekarang pun tidak berubah. Saya sekolah baru umur 13 tahun masuk di sekolah dah ya, masih sekolah 13 tahun lalu belajar fikihnya ini.
sampai sekarang. Tapi kalau saya perhatikan dalam sholat, memang kitab inilah yang bisa kita laksanakan dalam untuk ibadah sholat. Mungkin di kitab fikih yang lain juga ada, namun saya belajar cuma sampai di kitab ini baru. Waktu minggu ya 1 bulan ya ada kali Pak ya, saya baru masuk lagi. Waktu minggu dulu saya pernah membahas tentang masalah berwudu. Karena apa? Karena wudu ini adalah memang persiapan untuk kita sholat. Tanpa kita wudu kita nggak boleh sholat, ya haram untuk sholat tanpa berwudu. Nah, namun dalam pelaksanaan wudu pun kita harus berhati-hati. Ini yang saya sampaikan waktu bulan yang lalu. Namun demikian Bapak sekalian sudah pada paham lah masalah yang saya sampaikan, insya Allah paham Pak ya. Nah, sekarang ada tambahan sedikit tentang masalah yang sunat-sunatnya. Nah, sunat kita berwudu ini kalau yang wajib cuma 6 perkara, tapi kalau yang sunat itu sampai 18 perkara. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak doa-doa yang lain yang kalau kita mau baca, namun itu semua perlu waktu yang agak lama ya kita belajarnya. Coba setelah kita berwudu, ada yang kita masih tinggalkan. Setelah kita berwudu, kita disunatkan untuk membaca doa wudu. Doa wudu ini artinya kalau kita perhatikan itu sangat bagus sekali untuk kita, agar kita ini menjadi orang yang selalu bertobat, orang yang selalu bersih, dan orang yang selalu menjadi orang yang soleh. Itu arti daripada doa wudu tersebut. Dan bagaimana cara membaca doanya? Setelah kita berwudu, kita menghadap ke kiblat, lalu kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai itu cukup. Namun kalau kita mau tambahkan lagi, waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu alla ilaha illa anta Allahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Lalu kita tutup dengan salam wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Karena setiap doa pertama kita awali dengan menyebut nama Nabi, dan terakhir pun kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Jadi boleh kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ boleh. Kalau pengen lebih panjang tambahkan wa ja'alni min ibadikas sholihin, asyhadu alla ilaha illa anta Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang artinya di situ Bapak sekalian, kita mengikrarkan bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah melainkan Allah sendirinya, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah pesuruhnya. Jadi kita beribadah kepada Allah SWT menurut perintah Allah yang melalui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Nabi. Yang lanjutannya, ya Allah jadikanlah aku orang yang taubat dan orang yang suci. Jadi kita dengan berwudu supaya jadi orang yang ahli taubat dan juga menjadi orang yang suci. Mungkin
dengan ayat doa itu kita ini orang yang kurang suci kali gitu kira-kira. Jadi kita disuruh bersuci. Bapak sekalian, alhamdulillah ya. Jadi saya datang duduk di sini ini ya bisa mengisi seperti ini. Ini juga adanya kehendak Allah dan juga selain dari bapak-bapak yang ada di sini untuk udah asirun aja masukin. Ini juga memang menurut petunjuknya Allah SWT. Dengan itulah berkat doa-doa kita, kalau kita menjadi orang yang suci, jadi jangan kita tinggalkan doa tersebut ini, ya. Ini kebanyakan kadang-kadang ada juga orang begitu berwudu ngangkat tangan, ya. Cuman madepnya kemana aja kadang-kadang nggak diperhatiin, nggak pakai mesti madep ke kiblat. Begitu selesai wudu langsung ngangkat tangan, nggak tahu apa yang dibaca. Mudah-mudahan sama doanya yang dibaca. Cuman menghadapnya nggak sesuai dengan aturan. Harusnya kita begitu selesai berwudu kita menghadap ke kiblat, lalu kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah SWT apa yang tadi saya baca di sini. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah pada hafal Pak ya. Mudah-mudahan hafal. Kalau memang nanti belum hafal boleh ditambahin lagi nanti habis sholat maghrib menjelang isya kita sambil ngobrol-ngobrol umpamanya itu juga bisa ya. Kalau kita umpamanya di sini kita pelajari rasanya waktunya terlalu lama ya kalau kita namanya belajar. Insya Allah ya kalau memang ada yang belum hafal atau memang belum bisa, boleh kita sama-sama habis sholat maghrib sampai menjelang isya kan setengah jam ada tuh. Nah itu kita sama-sama duduk, kita ngobrol-ngobrol kekurangan-kekurangan. Insya Allah kalau kebetulan ada Pak Haji Abdullah agak siap untuk memberitahukannya kepada kita ya. Gitu sekalian. Karena Bapak sekalian, ilmu ini penting. Ya, jangan sampai kita sholat dari tahun kita belajar sholat sampai segini itu aja kita sholatnya itu aja, nggak ada peningkatan apa yang kita baca. Ya, jadi mungkin banyak kekurangan sholat yang kita kerjakan itu nanti takutnya dari masalah hal wudhu sampai ke sholat. Nah, kalau sholat wudhu kita tidak sah, sholat pun tidak sah. Sedangkan amal kita yang nanti kita bawa begitu kita meninggal dunia sampai ke alam kubur, nanti sampai ke alam asal, semua dalam pemeriksaan nanti yang diperiksa adalah sholat kita. Ya. Kalau sholat kita rusak, ya apa yang kita harapin? Amal harta kita nggak mampu misalnya, umpamanya ya. Amal ilmu kita nggak ada. Nah, terus sholat yang kita kerjakan sekian tahun sampai kita wafat, sholatnya rusak sampai sini ditolak. Jadi apa yang kita harapkan? Nah, mari sama-sama ya. Dari masalah wudhu kita perbaiki lebih-lebih dalam masalah untuk sholat. Yang awalnya persiapan kita sholat adalah wudhu, ya, wudhu kita yang terutama. Jadi kita kembali kepada Allah SWT nanti, bapak-bapak sekalian, sering saya sampaikan. Di sana nanti kita tinggal menikmati apa yang kita kerjakan di dunia sekarang. Kalau sekarang kita nggak perbaiki, kita nggak tahu ya kapan kita akan meninggal dunia. Tahu-tahu sholat kita masih dalam keadaan belum sempurna. Jadi tidak ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan kita di sana. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Pada saat ini sholat subuh juga kita sudah kelihatannya semakin banyak dalam berjamaah, namun masih ada yang belum bisa sempat untuk berjamaah. Kita doakan semoga mereka atau teman-teman kita yang belum sedang berjamaah semoga mau berjamaah, karena
kalau kita mau tahu kan keutamaan sholat subuh itu mendapatkan 10 kebajikan buat kita. Jadi sholat subuh kalau berjamaah itu kita mendapat 10 kebajikan, yang terutama mendapat berkah dari Allah, mendapat yang kedua mendapat cahaya yang sempurna, yang ketiga mendapat ganjaran sholat subuh penuh, bukannya sholat subuhnya doang, sholat semalam seuntuk. Kita sholat berjamaah subuh, sholat isya berjamaah sama juga kita sholat semalam penuh ya. Cuman dekat dengan berkat sholat subuh ini karena banyak yang belum tahu, sehingga sholat subuh ini kita ntar ajalah siang-siangan gitu. Baru juga jam 4 atau baru jam setengah 5 gitu kan. Memang jam sekarang sholat subuh jam setengah 5 kan, baru jam setengah 5. Mau jam sholat jam berapa kalau baru jam setengah 5 belum mau bangun kan gitu. Kadang-kadang kita serempak juga, saya kayak kemarin sholat subuh hampir kesiangan semua ya, sampai Pak Junaid yang azan itu. Alhamdulillah masih ada Pak Junaid datang duluan. Jadi ini Bapak sekalian, sholat subuh mari sama-sama kita biasakan. Kita mendapat 10 keuntungan buat kita. Ini baru sholat wajibnya aja ya. Sholat sunatnya, bahkan sholat sunatnya itu kalau kita mau tahu, sholat sunat subuh itu pahalanya sama dengan isi dunia, seisi dunia itu pahalanya buat kita, masya Allah. Sholat sunatnya, nah, makanya ini sholat subuhnya kalau kita perhatikan dari keuntungannya, baru tadi kita sampai kepada sholat subuh sama juga itu video yang ketiga, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Yang keempat, kita berada dalam jaminan Allah dan dibebaskan daripada sifat munafik. Ini sifat munafik kan itu, jangankan sholat subuh, sholat isya kadang-kadang kita juga suka malas juga, padahal itu dengan kita sholat isya disambung dengan sholat itulah yang sama juga kita sholat semalam penuh. Kalau cuman sampai di sholat isya berjamaah dapat pahalanya cuman sampai setengah malam. Kalau dilanjutkan dengan subuh berjamaah sama dengan subuhnya kita sama dengan sholatnya semalam penuh. Dan yang keenam, kita akan disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat ini kalau sholat subuh bergantian, yang malaikat punya shift kerjanya siang dan malam bergantian. Pada pagi inilah malaikat pada datang, yang masuk siang, yang masuk pagi mau pulang, yang masuk siang baru masuk. Ini pagi-pagi udah datang. Nah, jadi kita disaksikan kedua malaikat. Ini keuntungannya kita dalam sholat subuh. Enggak kayak sholat-sholat yang lain ya. Yang ketujuh, peluang mendapatkan pahala haji atau umroh. Masya Allah. Dengan sholat subuh kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Padahal pahala haji dan umroh kan, apalagi haji ya, ongkosnya lebih besar. Sampainya sama ke sana, cuman ongkos lebih besar. Kalau umroh kan ongkosnya lebih kecil. Ini pun kita yang kecil seperti itu pun kita kepengennya udah kepengen banget, cuman kadang-kadang kan rezeki yang belum diberikan oleh Allah kan gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah di sini kalau seperhatikan sudah banyak yang sudah menjalankan umroh ya. Mudah-mudahan semua ini kita dengan melaksanakan sholat subuh ini begitu bos sekalian, pahalanya pahala haji dan umroh. Masya Allah. Yang kedelapan, kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuhnya ini. Jadi yang paling besar sholat sunnah subuh itu sholat sunatnya. Makanya biarin dah kalau maunya ada jamaah kita yang datangnya masbuk nih, ya kita tungguin udah, kasihan biar dia bisa melaksanakan sholat sunat dulu ya, sunat qobliyah ya. Kan kalau subuh enggak ada ba'diyahnya, yang ada cuman qobliyah. Jadi kita begitu sampai maksud
langsung kita sholat qabliyah ya. Kita biarin tunda sedikit nggak apa-apa supaya jamaah kita ini bisa melaksanakan sholat sunat qabliyah semua. Jangan sampai tinggalkan Pak ya, kalian udah datang duluan sholat sunat qabliyah subuh ini jangan ditinggalkan. Sayang, pahalanya ini buat kita, mumpung kita masih ada diberikan kesehatan panjang umur, kapan lagi kita beribadah kepada Allah yang mendapatkan pahala seperti itu. Banyak kayak kemarin ini kan Bapak nih 2 hari kemarin Rabu Kamis di lingkungan kita 6 orang yang meninggal dunia, Masya Allah. Ini saya pengen jangan-jangan ini giliran gua nih dalam hati gitu saya. Masya Allah. Lalu bis dari sana terus ada lagi berita datang lagi. Masya Allah kok banyak banget nah. Jadi 2 hari itu kemarin diminta baru 6 orang. Nah tadi itu Jumat kemarin kita habis sholat zuhur ada berita. Jangan-jangan benar orang yang pagi diomongin, benar. Saya nanya sama teman-teman, iya kata bapaknya Ustaz Usin. Padahal masih muda orangnya, lebih muda dari saya. Ya itulah namanya umur. Kalau lo panggil nggak pakai nungguin tua, ya. Tua dan muda emang tepat kita di sana, gitu. Akan kembali kepadanya. Namun yang perlu kita persiapkan, sudahkah kita mempunyai bekal untuk kembali kepada Allah SWT? Karena sesungguhnya kita hidup di dalam dunia ini, kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Nah, kita beribadah kepada Allah sudah sampai batas mana yang bisa kita laksanakan? Padahal ibadah banyak sekalian. Kan kita cuma yang mencari ridha Allah inilah yang kita masih agak berat. Ya, mencari ridha Allah. Seperti kita sholat 5 waktu kan kata Allah aqimis sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban setiap orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Ini tentunya waktu yang ditentukan untuk kita sholat itu udah berdasarkan syariat. Kita kan kadang-kadang masih ngelawan waktu, antar aja dah gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu dengar ajan tiduran dulu sebentaran, tahu-tahu kepulusan, akhirnya kan kebablasan. Kan gitu. Nah ini pada kata Allah aqimis sholat inna sholata kanal mu'mina kitaban mauquta, dirikanlah sholat kewajiban orang-orang yang beriman dan yang telah ditentukan waktu-waktunya. Jangan sampai begitu waktu masuk sholat kita lalaikan. Allahu akbar, Allahu akbar gitu kan. Kalau azan sampai memanggil kita kan, itu kita harus sudah segera. Lebih baik ya kalau kita sekarang tahu waktu. Sekarang kan udah banyak di HP juga kita udah tahu ada waktu jadwal sholat jam sekian. Nah, kalau kita mau sekarang jam 12 ya jam setengah 12 kita udah siap-siap supaya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki di mana saja. Enggak mesti kita orang yang dekat masjid ya di masjid, di mana saja ya. Kalau kita di sini kan umumnya pada kerjanya semua di tempat yang lain-lain yang jauh dari masjid kita, ya silakan di mana saja, yang penting begitu ada panggilan sholat hayya 'alas sholat, dan kita segera untuk memenuhi panggilan tersebut ya. Jangan sampai kita lalaikan. Kan melalaikan sholat itu kan kata Allah fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang melalaikan sholat. Lalai di sini bisa saja melalaikan waktu, bisa saja melalaikan arti daripada sholat. Melalaikan waktu udah biasa, ada banyak ya, ada yang nunda, pokoknya banyak kan tanggung ini kerjaan belum selesai. Makanya besok mau pergi kerja, tadi motornya kotor,
bersihin motor dulu karena baru pulang nih, bersihin motor dulu, tahu-tahu udah azan maghrib sehingga ditunda itu, sholat sini aja di rumah dah. Padahal kata Allah jangan kita menunda waktu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Jadi artinya melalaikan sholat juga dengan melalaikan waktu, dan juga bisa dikatakan melalaikan apa yang arti kita baca di dalam sholat. Jadi bapak sekalian, sholat ini adalah untuk mendirikan kedisiplinan kita dalam beribadah kepada Allah, dan juga untuk mengatur kita ini sampai batas mana taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kalau kita melalaikan waktu entar aja tahu-tahu ada masalah yang lain sehingga kita bisa tidak mengerjakan itu sholat. Ini yang jadi kita khawatirkan. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kebetulan juga ada Haji Abdullah. Mungkin Bapak Haji Abdullah, saya silakan, waktu masih ada setengah jam sampai ke jam 6 biar bagi waktu nih ya. Pak Haji silakan, ayo. Saya sampai sini aja. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Mungkin saya juga masih kalau Pak Haji Abdullah kan jarang-jarang adanya ya. Ya Pak Haji. Hanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.